Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial filter microstrip dengan bentuk akhir sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk membuat filter microstrip. Nah, yang pertama kita membuat ground, lalu klik draw box. Nah, di sini kita buat dulu aja sembarang karena dapat diubah lagi nantinya bentuk ukuran dan lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa atur nama komponen yang kita buat tentunya. Namai sesuai komponen yang diinginkan. Sini saya membuat ground terlebih dahulu, langsung materialnya kita ubah ke edit. Jika tidak ada bahannya kita ubah menjadi copper atau tembaga. Kita cari copper. Nah, lalu oke. Nah, di sini kita juga dapat merubah warna sesuka kita. Nah, setelah itu kita di sini bisa merubah-rubah bentuk dari ground yang kita buat. Nah, X ini untuk panjang, Y ini untuk lebar, dan Z ini untuk ketebalan si ground tersebut. Nah, position itu ada 3 sebenarnya. Nah, itu kita bisa bilang itu adalah X, Y dan Z. Nah, di sini saya ngubah posisi X-nya. Jadi ini tuh si komponen ground tadi mau ditempatkan di mana gitu posisinya tuh. Nah, ini bisa diatur di position. Nah, saya tadi membuat lebar dan panjang dan lebar groundnya 30 kali 30 mm. Nah, posisinya ini saya atur supaya tepat di titik pusatnya tuh di titik Z sama dengan 0. Setelah ground terbuat, nah kita harus membuat substrat. Nah, draw box lagi, klik. Lalu seperti biasa kita atur secara sembarang. Lalu di sini kita modifikasi namanya dan materialnya. Nah, untuk substratnya material yang digunakan yaitu Roger, bukan copper. Kita harus cari dulu Roger. Roger dan pilih yang 6006. Dan kita juga bisa, saya ulangi lagi, kita bisa mengubah warna suka kita. Nah, ini bisa panjang dan lebarnya kita ubah dengan Z ketebalan yang kita inginkan tentunya sesuai spesifikasi 1,27. Nah, ini ya sudah terbuat, namun posisinya belum pas di Z0. Nah, kita akan memindahkan si substrat tersebut di position. Nah, di sini saya menggunakan kan panjangnya 30 diper 2 supaya letaknya pas di 0 Z-nya. Dan sama Y-nya juga, kecuali si Z-nya karena Z itu tingginya tuh ditambahkan dari si
lebar groundnya tadi. Jadi harus ada di atas ground, jangan sampai posisinya sama. Nah, seperti ini jadinya. Nah, di sini kita akan membuat perancangan input output ya. Nah, di sini saya membuat input dengan bahan Cooper juga tentunya. Warna kuning, saya warnai kuning, lalu saya ubah posisinya. Nah, ini 1,305 itu adalah posisi Z-nya. Kenapa 1,305? Karena si ketebalan ground sama ketebalan substrate ditambahkan, jadi hasilnya 1,305. Jadi si input itu harus di atas mereka berdua. Nah, di sini saya membuat outputnya juga tentunya. Kalau ada input ada output dengan lebar yang sama, panjang yang sama, cuma posisinya berbeda. Panjang ketebalan input output sama ya, tapi posisinya ada yang beda. Sini saya membuat patch yang di tengah berukuran 24 ya, 24 panjang 24, lebar 24. Nah, patch ini untuk apa sih? Patch ini nantinya untuk membentuk si input outputnya seperti bentuk yang diinginkan untuk hasil filter microstripnya. Nah, di sini kita perlu ada pemotongan. Nah, kita membuat patch yang kedua untuk memotong dengan patch yang ke satu. Caranya seperti biasa, kita ubah posisi sama ukurannya. Ukurannya tuh sesuai yang diinginkan ya. Ini kebetulan saya kotak. Nah, di sini tuh menggunakan substrat untuk memotong kedua patch tersebut. Ini saya akan membuat patch lagi. Nah, di sini saya akan memotong patch-nya lagi ya, supaya mendapatkan bentuk yang kita inginkan. Langkah-langkahnya sama persis seperti langkah-langkah yang sebelumnya. Nah, kita atur posisinya ini. Lalu kita ubah panjang dan lebarnya. Nah, ini kebetulan kurang lebarnya kurang ya, Y-nya. Tambahkan. Nah, supaya seperti ini, lalu kita klik keduanya dan subtract, lalu akan terpotong. Di sini kita sebenarnya dengan cara yang sama bisa membentuk apapun
yang kita inginkan gitu di aplikasi ini. Oh ya, di aplikasi ini tuh namanya Unshop HFSS untuk membuat filter. Sebenarnya aplikasi ini juga dapat membuat komponen-komponen lainnya selain filter microstrip, karena aplikasi ini diperuntukkan untuk merancang suatu komponen tertentu gitu. Nah, di sini saya akan mensubtract lagi supaya mendapatkan bentuk yang saya inginkan. Di sini saya akan menggabungkan input ke patch yang saya buat. Kita ubah. Jadi ini prosesnya masih di perancangan feedline input output. Nah, setelah ini kita akan membuat portnya. Nah, jadi si patch sama si inputnya kita unite atau digabungkan. Dan saya akan menggabungkan patch yang satu lagi ke si outputnya. Di sini bahannya selain substrate-nya itu copper ya, tembaga. Kita ubah posisinya juga. Nah, ini di unite lagi. Kita klik patch-nya, input outputnya, lalu klik patch yang akan di unite. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lalu langkah berikutnya kita akan membuat port. Setelah membuat feedline input output, itu harus ada port yang menghubungkan. Nah, untuk membuat port itu kita kliknya rectangle, draw rectangle. Nah, kita seperti biasa sembarang. Nah, di sini kita bisa diubah-ubah. Kita ubah namanya menjadi port 1. Lalu kita ubah warnanya. Nah, untuk posisinya kita ubah aksisnya ke Y supaya si ininya berdiri ya. Lalu posisinya di ujung inputnya, karena ini port 1 berarti di input. Nah, kita melakukan, sudah port 1 ini terbentuk. Oh, ini terlalu panjang ukurannya, terlalu tinggi, kita kecilin lagi. Nah, seperti ini. Nah, sudah ini kita akan melakukan membuat port 2 dengan langkah yang sama, tapi posisinya saja yang berbeda. Ini posisinya berada di ujung output ya. Port 2 tuh koneksinya ke output, feedline output. Nah, seperti ini rangkaian filternya. Lalu kita ubah kita harus memberikan excitation pada port kedua tersebut. Nah, ini caranya. Kita tarik garis. Nah,
ke tengah, dari bawah ke tengah. Ini tinggal next saja. Nah, kita lakuin hal yang sama juga ke port 2. Nah, setelah itu kita membuat boundaries ya. Klik region, terus pilih radiation. Oke. Nah, ini filternya sudah jadi. Kita dapat mengeceknya juga, dan kita dapat mengatur ceknya juga, mau di per frekuensinya berapa. Nah, ini sudah berhasil membuat filter microstripnya.